Biasanya tipe orang seperti ini di dalam masyarakat itu bisa diistilahkan dengan orang yang ringan tangan, mudah menolong, baik dengan pikirannya, dengan tenaganya, ataupun dengan apa yang dia miliki dari harta. Mudah. Orang yang seperti ini tentu disukai orang. Jadi kalau ada orang melihat jauh itu sudah senang berhubungan, siapa datang? Senang juga orang. Tapi kalau orang itu sebaliknya, ya, banyak bikin masalah, ada orang itu mau datang jadi siapa datang bubar, yang awalnya mau jadi bubar karena tidak senang. Tetapi bagi orang yang banyak manfaatnya, bagi orang lain tentu disenangi oleh orang lain. Nah, itu sesuatu yang umum yang kita pahami dan kita maklumi. Artinya, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW tadi, jadilah kita orang yang paling banyak manfaatnya. Artinya, jangan hidup egois, hanya memikirkan diri sendiri. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimahullah, tetapi ada catatan, ya, juga harus memiliki akhlak yang baik, bukan sekedar ya suka menolong, tetapi akhlak tidak baik. Maka itu ditambah oleh Nabi, wa khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia itu adalah juga orang yang baik budi pekertinya, tidak hanya sekedar manfaat. Dalam hadis-hadis yang lain, Nabi juga mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ketika Nabi ditanya, siapa orang yang paling baik itu? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang dikarunia umur yang panjang dan baik amal perbuatannya. Wa syarrun nas, sebaliknya seburuk-buruknya manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia adalah orang yang dikarunia oleh Allah umur yang panjang tapi senantiasa melakukan amal-amal buruk. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wa man ishtaghala bil ibadah fala budda lahu minal ilmi. Barang siapa yang sibuk dengan urusan ibadah, maka ia pasti sibuk pula dengan menuntut ilmu. Kenapa demikian? Ya, karena di antara syarat sahnya ibadah itu adalah dengan ilmu. Sebagaimana terdapat di dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan mengatakan, fa kullu man bil ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka setiap amal ibadah yang dikerjakan tidak disertai dengan ilmu, maka dia tertolak, tidak akan diterima. Maka itu ada ilmunya. Ilmu di dalam ibadah, setiap ibadah itu 3 wajib dimiliki. Setiap orang akan beribadah, ada 3 ilmu yang wajib dimiliki. Itu mutlak, dan wajibnya wajib ain. Wajibnya wajib ain. Menurut sebagian ulama, wajibnya wajib ain. Itu sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslimin. Wazadahu Imam Muslim, ditambah oleh Imam Muslim kata-kata wa muslimatin, dan juga bagi kaum muslimahnya, bukan hanya muslim laki-laki tapi juga muslimah. Nah ini lalu dijelaskan oleh ulama ilmu yang mana yang wajib ain itu. Di antara yang mengatakan yang 3 itu adalah guru sekumpul, ada nyambat.
murid beliau Guru Rijani, termasuk murid kepada Guru Sepupu yang tinggal di Palangkaraya. Beliau juga mengatakan tiga. Yang pertama, ilmu tauhid. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Ada sah ibadah namun kadang kenal dengan siapa yang diibadahi. Ilmu untuk mengenal yang diibadahi ini yaitu adalah ilmu tauhid. Yang kedua, kaifiat ibadah itu. Apa ibadah pada tahu kaifiatnya. Nah, ilmunya, ilmu yang kita sebelum beribadah kudu paham, harus paham. Jadi hendak beribadah itu harus paham. Nah, al-fahmu itu dalam ilmu kita disebut ilmu fikih. Al-fiqhu wa al-fahmu. Fikih itu artinya paham. Maka itu ya untuk paham dalam melakukannya itu tahu kaifiatnya, maka kita belajar ilmu fikih. Nah, dalam ilmu fikih itu diajar kita kaifat tasawwur ibadah, kaifat supaya sahnya ibadah itu. Sama seperti ini berkorban. Nah, banyak orang kadang-kadang ada paham berkorban, nyasal berkorban saja. Tapi na'udzubillah ibadah korbannya ada diterima. Contoh, ini contoh aja lah. Karena ulun ada masalah fikih di sini. Ada orang yang berkorban atas nama orang, misalnya ulun, bisi mama abah sudah meninggal. Lalu datangkan di Masjid Abu Haudan di Jalan Abah Mama ulun datang berdua korban. Nah, di dalam fikih mazhab Syafi'i, ibadah korban atas seseorang yang sudah meninggal, yang orang meninggal tadi belum ada atau tidak pernah berwasiat sebelumnya, maka ada sah korbannya. Berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, bila yang meninggal itu sebelumnya ketika masa hidupnya tidak ada berwasiat, lalu kita korbankannya, ada sah korbannya. Silakan buka di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilahu Profesor Dr. Wahban Zuhair. Menurut Imam Malik, makruh, sah tapi makruh. Menurut Imam Hanafi dengan Imam Hambali sah. Tetapi menurut Imam Hanafi, ya, kalau orang tadi berwasiatnya, ya, misalnya orang sudah meninggal, lalu yang korbankan tadi kata boleh yang membayarkan ini umpat memakan daging korban. Hanafi, Hambali boleh ya, atas nama orang yang berkorban yang sudah meninggal sah, tetapi ya, ada juga boleh memakan dagingnya. Artinya apapun hendak berkorban atas nama meninggal, buat dipaham fikihnya, innya bertakdir kepada Hambali. Apa diinnya bertahan kepada mazhab Syafi'i, korbannya ada sah. Nah, contoh itu lah. Ada lagi orang berkorban sudah 7 beranak. Ada 2 anaknya masih umur 6 tahun, berlima ini mama abahnya, anaknya sekong kuliah, yang sekong lagi masih SMA, yang satu sekong lagi telah masih sudah SMP kelas 3 misalnya. Yang kedua ini masih umur di bawah, ada 7, ada yang 5. Yang disunnahkan berkorban itu harus paham lagi syarat sunnahnya berkorban. Di antaranya apa? Dia harus muslim muslimah. Yang kedua baligh, akil, merdeka, punya sendiri, ada memang tidak menyusahkannya, ya, ada jadi beban, mau sampai berhutang dan boleh. Kalau seandainya ada jaminan atau inya berisi hutang, batas tempo sudah sampai, tapi inya ada duit berhutang, tetapi berkorban, tapi ada kewajiban membayar hutang, maka inya tak boleh berkorban.
Ada sunnah itu berkurang. Kita punya kewajiban al-fardu afdalu minan nafli. Perkara yang fardu didahulukan atas perkara yang sunnah. Berubah hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Nah, itu kajian fikih. Jadi kalau punya anak tadi dimasukkan tak tujuh, maka kalau disunnahkan si anak tadi berubah. Ada sunnah berubah. Yang seperti ini kan perlu harus paham kemana fikih. Tauhidnya harus ada supaya berkorban itu bukan berarti menyerahkan supaya ini untuk Allah darahnya dimakan diminum. Alhamdulillah la yanaluhu rumaha wala imam wala yanaluhu maqwam. Allah tidak menerima darah dagingnya. Yang Allah terima takwa, apa menolong itu mentaati Allah itu. Fasholli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah wanhar. Nah itu berarti larinya kemana? Itu tauhidnya, yang dipikirnya. Kemudian ada akhlak. Nah, ilmu akhlak itu ilmu yang ketiga wajibnya pelajari. Nah, mempelajari ilmu akhlak itu babnya bab iman dan ihsan. Kenapa? Ada orang puasa, yang ada makan, ada minum, tetapi kadang Allah menjaga lisan di akhlak itu. Gara-gara lisan yang ada dijaga, habis pahala puasanya. Nah, berarti akhlak wajib dipelajari supaya ini sah, supaya ini diterima. Nah, jadi tiga ilmu ini menjadi wajib. Sama lah juga dengan kita ada tiga unsur tambahan yang penting dalam ibadah. Yang pertama sahnya ibadah, yang kedua qabul ibadah, ibadah supaya diterima. Yang ketiga kasratul ibadah wa dawamu ila maut, memperbanyak ibadah dan melanggengkannya hingga kematian berikut. Yang keempat hifdzul ibadah artinya memelihara ibadah jangan sampai hilang pahalanya. Dengan kita yang sudah berkorban, yang kita sudah sholat, yang kita sudah haji, sudah rukun, bisa hilang pahalanya kan? Dan hilangnya itu alhamdulillah sudah 30 tahun kita menjaga gitu. Dapat pahalanya tuh enak, dibalasnya dari kiamat, tapi kita batalkan di dunia. Bisa dibatalkan di dunia, akibat apa? Apa yang Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang beriman. Allah mengingatkan ya, jangan wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wala tubtilu, jangan kalian batalkan pahala kebaikan kalian dengan kalau sering menyebut-nyebutnya atau menyakiti orang yang kita melakukan kebaikan kepadanya. Nah, rusak. Contohnya apa? Riya dalam ibadah. Ingin dilihat orang atau terlalu sering menyisahkan sum'ah. Nah, itu menghapus ibadah. Aku jadi terbilang belum ada yang berkorban kayak aku. Apa dia? Aku kenal sapinya, aku seekor aja. Akhirnya tahu aja 75 juta belum ada. Nah, mulai itu menyisahkan apa maksudnya? Maka tiap tahun menyisah. Nah, bis pahala korbannya setiap tahun itu batal. Nauzubillah, itu contohnya. Nah, mencegah itu ilmunya apa? Ilmu akhlak. Maka tiga wajib ilmu. Nah, maka dikatakan di sini bahwa siapa yang sibuk dengan urusan ibadah maka ia pasti mencari ilmu. Kenapa? Wajibnya ilmu. Penting ilmu di situ. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimahullah. Kemudian selanjutnya makalah yang ke-35, masih panjang waktunya. Tadi menghabiskan yang sebelumnya. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, inna ashabal a'mali arba'u khisalin. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhahu mengatakan bahwa amal yang paling sulit itu ada 4. Amal yang paling sulit itu 4 presiden.
Tapi kalau kita dapat mengerjakannya, maka pahalanya makin besar. Makin sulit amal, makin besar ganda pahalanya. Apa yang empat menurut beliau? Yang pertama, al-afu indal ghadabi, memberi maaf ketika sedang marah. Nah ini kita ada orang melakukan keburukan atau sesuatu yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Jangankan marah, ya, tidak kesal saja sudah mantap ya. Tidak kesal saja dan pinggiran mantapnya itu. Kalau marah pula ya tidak marah datang. Maka ya al-afwu indal ghadab, memberi maaf ketika dalam keadaan ya kita waktu itu emosi marah harusnya. Jadi memberi maaf itu bukan hal yang mudah, apalagi ketika kita sedang dalam keadaan emosi. Maka orang yang bisa mengendalikan emosi itu makomnya tinggi itu dari kalangan orang bertakwa. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwa marah itu datangnya dari syaitan, dan syaitan itu ya diciptakan dari api. Jadi cara memadamkannya yang paling cepat bagaimana? Itu adalah dengan berwudu. Sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, An-Muwat bin Muhammad qala hadatsani abi an jaddi Atiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ghadaba minasy syaitan wa inasy syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Yang artinya ya, hadis dari Muwat dari Muhammad, beliau berkata hadatsani abi, telah disampaikan kepadaku oleh ayahku dari kakekku Atiyah. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amarah itu dari syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, kata beliau, apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia berwudu. Nah, hadis ini oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Al-Adab. Kualitas hadisnya sebagaimana dikatakan termasuk kategori hadis hasan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian juga dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabahu. Di antara keutamaan orang yang dapat mengendalikan amarahnya, dijanjikan baginya adalah dijauhkan daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis tadi yang artinya bahwa siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, maka Allah akan mengendalikan siksanya. Artinya apa? Menjauhkan siksa atas orang tersebut. Nah, ini keutamaan kita bisa tidak marah. Orang kan sekarang ini mudah marah. Kalau dengan hadis yang lebih tajam lagi, diriwayatkan bahwasanya nanti di hari kiamat itu kan masing-masing dihisab, masing-masing dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Ada seorang hamba yang Allah tanya, kamu dulu kata Allah, di bahasa urut saja dalam satu riwayat mudah memahaminya, kamu kenapa dulu di dunia marah kepada? Sebagaimana hadis, kenapa dulu kamu di dunia tidak memberi aku makan ketika aku sedang lapar? Maka jawabannya sama yang ditanya. Yang pertama, mana mungkin saya berani marah kepada engkau ya Allah, sedangkan engkau adalah Al-Aziz, Al-Qahhar, Al-Jabbar. Ada mungkin wani istilahnya marah kepada engkau? Tidak, kau pernah marah. Maka dijawab, kapan itu ya Allah? Maka Allah menjawab,
engkau ketika marah kepada hambaku sama dengan sedang marah kepadaku. Maka amal kita Pak, tiba hari ini masih bisa sahih, ketahuilah kita sedang marah dengan Allah. Pikir-pikir Pak, ibu-ibu yang penyakit ingat dengan hadis ini. Kalau kita marah, kita sedang marah kepada Allah. Kita kesal sama dengan kita sedang kesal kepada Allah. Nyata mudah memikirkan. Kenapa? Karena setiap perbuatan makhluk itu ciptaan Allah. Allah menciptakan sesuatu yang menurut kita baik. Ada yang baik, ada yang ada baik, buruk menurut kita. Dan itu sifatnya seperti apa? Boleh aja. Contohnya bagi kita, lalat baguslah. Binatang lalat, ada lagi kita yang suka main dengan lalat. Kita mau? Kenapa Allah ciptakan? Tapi setiap yang Allah ciptakan ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sama. Setiap ada perbuatan buruk yang Allah ciptakan, di situ ada kebaikannya. Maka kita diajar untuk senantiasa husnuzon kepada Allah. Memang dengan kita wajib mengimani yang namanya zina itu buruk, wajib. Tetapi ketika ada terjadinya perzinahan, kita wajib memahami ada di balik itu hikmahnya yang Allah inginkan. Sama, tapi tidak boleh orang yang berzina mengatakan ini kan ciptaan Allah dua aja, kehendaknya Allah jadi ini. Ada, ada paham. Kenapa? Ada bab syariat sebelum bab hakikat. Bukan di hakikat ada mengaji syariat itu. Terlepas saja ternyata. Kenapa kamu maling jadi tangkap polisi? Takdir sudah partai. Nyoba takdir ya. Padahal ada syariat, ada ikhtiar. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada setiap individu itu dua, fujur dan taqwa. Berarti kita tinggal milih. Sama lah. Mulut misalnya siang puasa, kan bisa pilih, ada baik, bisa minum, bisa ada. Tapi kalau kita tetap mempertahankan puasa, kan minum, kan kayak itu. Bisa nggak kita untuk tidak ngomong yang tidak baik? Bisa. Contohnya apa? Di bulan puasa, yang biasanya bagi uang, keduanya bagi uang, aku puasa, yang baginya bagi uang, puasa yang puasa pahala, nah, bisa. Ada ikhtiar di situ. Kalau sudah terjadi sesuatu, nah kita bilang itu takdir. Tapi kalau belum terjadi, wajib kita syariat. Sama di dalam mencari nafkah itu, kita syariat, tapi hasil yang didapat itu tetap Allah. Tapi jangan, kenapa jangan kata bergawian? Ada di takdir Allah. Dapatkah kadang hari ini mendapat dari takdirnya sedikit? Bukan kata bersih itu takdirnya. Dia tadi berdiam jika mencari. Nah kalau syariat harapnya sama kita kehilangan sesuatu. Syariatnya mencari dahulu. Kamu mudah kada dapat, ya udah. Berarti takdirnya kada dapat. Nah seperti itu. Maka dengan kita kalau memahami tentang hal itu, insya Allah Allah karuniakan kepada kita ya untuk dapat mengendalikan amarah kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimahullah. Apalagi ya tadi sudah kita sampaikan, bagi kita yang dapat mengendalikannya, Allah janjikan pahala yang besar. Pahala yang besar. Contoh seorang ibu, mohon maaf contohnya ibu-ibu, hanya ada dokter pas bunga, bahannya keramik, maka harganya misalnya 350.000, hanya mantap. Jadi taklah aja, mama pasang ini yang disenggol lah, ini buku baca nih, mahal nih. Sekalinya anaknya tahu hebat pemerintah senggol pecah. Pecah itu, harga jualannya 350.000. Karena pajak bapak main, dah bapak sahabat tadi hati-hati, hati pecahnya bapak main kan, marah dia, kesal dia. Padahal kalau dia tidak kesal, dia tidak marah, harga yang Allah janjikan dengan dia tidak marah, tidak kesal tadi, alahan daripada 350.000 itu.
Kalau ini paham Bapak Ibu, ini bersyukur. Mungkin sujud syukur, anaknya bingung apa-apa ya, apakah langsung sujud syukur? Alhamdulillah, ya aku kada sare, aku kada kesal. Kenapa? Allah janjikan bagiku ya menjauhkan siksa dari Allah. Nah, apa ada kada senang? Ada lagi ya hadis yang lain, barang siapa yang menahan marahnya, niscaya Allah akan menutupi aibnya. Dan barang siapa yang menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, niscaya Allah akan melapangkan keridhoannya pada hari kiamat. Nah, cuma diridhoi oleh Allah. Maka kalau takut tentang hal ini, kalau kesal, kalau marah. Pas bab ini tadi, ulun pas sampai ke sini, ini ujian langsung, ulun akan ceramahkan ini. Ulun lagi di motor, lagi istirahat sebentar. Sekali ada orang lewat, anak muda, lajunya di samping ulun. Maka situ kan basah, habis karena percikan di baju tadi ini. Biasanya normal kan istilahnya, launya nyampe tuh macam sumpah serapat. Tapi karena sudah belajar sini, langsung senyum. Ujian kan, ujian kada sakit kan, alhamdulillah. Sakit katakan, kasar katakan. Nah, kalau sudah belajar jadi senyum, kita tahu. Karena biasa orang beriman pasti akan diuji. Akan masuk surga pasti akan diuji. Salah satunya ujian hati. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimah rahimahumullah. Jadi sebagaimana tadi dari hadis yang kita baca, Allah janjikan apa? Mendapatkan balasan surga. Ada lagi hadis yang lain kok. Dari Imam Tabrani, la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah, maka bagimu adalah surga. Nah, banyak hadis-hadis tentang keutamaan yang orang yang dapat mengendalikan amarahnya. Bahkan dijanjikan ampunan dan tampingan. Ya, surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Ada 3 golongan dari orang bertakwa yang Allah janjikan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi, dan dijadikan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alladzina yuqimuna fis sarai wal dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas. Orang yang tetap berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Yang kedua, orang yang dikaruniakan dapat mengendalikan emosinya. Yang ketiga, orang yang berjiwa besar, suka memaafkan kesalahan orang lain. Bapak dan Ibu kaum muslimin wa muslimat rahimahumullah. Kemudian selanjutnya ada lagi hadis yang lain keutamaan bagi orang yang dapat mengendalikan amarahnya. Ya. Ini menarik. Allah jadikan apa? Allah jadikan baginya nanti pada hari kiamat ya, untuk memilih bidadari surga. Allah bacakan hadisnya. Wa an mu'adnya Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala an yu'tidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaum al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-hurri 'ain ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Yang artinya dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya, membanggakannya pada kiamat di hadapan semua manusia. Kemudian Allah membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Ada lagi ya tambahan, sudah masuk surga lalu dipilih memilih bidadari yang mana yang diinginkannya. Inilah beberapa kemuliaan yang Allah janjikan bagi orang yang dapat mengendalikan marahnya dengan memberi maaf. Wal 'afina 'anil nas. Orang yang mudah memaafkan orang, mencegah marahnya dengan memberikan maaf. Kemudian ada sedikit tambahan di dalam bab ini, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam meredam amarah.
Ada 3 catatannya di sini. Yang pertama yaitu membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan dan bisikan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minimal itu yang kita baca. Ketika mau kesal, mau marah, banyak istighfar. Orang kita baca ada ikuti saja. Nah, baru baca. Yang kedua, mengubah posisi. Kalau marahnya sedang tegak, bawa duduk. Kalau sedang duduk, bawa baring. Kalau sudah bawa baring, bawa kejip, bawa kulit. Seperti itu. Itu diajarkan itu yang kedua. Yang ketiga, mengambil air wudhu. Ulun punya pengalaman pribadi Bapak Ibu, dan ulun amalkan itu. Ini cuma namanya tahadus binikmat. Menyampaikan sesuatu mungkin udah bisa kita amalkan. Ulun waktu kuliah di Mesir masih aktif banget, masih muda, umur 20-an gitu, 22, 23 waktu kuliah. Jadi ada kawan satu apartemen ulun itu berulah bikin kesal sampai pun ada tahan lagi waktu itu, menahan emosi. Wah, kalau pukulnya saking kada tahan aja itu, akhirnya terpukul kaca cermin terpukul juga apa itu namanya pintu kamar mandi terpukul, kan hilang. Akhirnya apa? Urut ambil wudhu, selesai wudhu, apa saja sembahyang. Selesai sembahyang Bapak Ibu, ini turun kada berbuat, kisah nyata itu nih ulun alaminya hilang Pak. Tidak ada sedikit pun kesal Bapak, habis selalu ada berpelukan lo langsung ulun yang minta maaf Allah tadi yang dosa saya. Ulun perlu ini minta maaf, ada apa? Tidak ada dendam dan kesal. Sedikit pun kada ada. Alhamdulillah. Bawa wudhu, sembahyang. Kita belajar tentang bab ini. Ulun kuliah di Musal Hadis, Fakultas Usuluddin. Memang ini bab dah hafal nih hadisnya ini nih. Bawa wudhu, sembahyang selesai, hilang ada lagi kesalahan. Nah bagus itu, jadi aku angkat sarai, angkat kesal. Dua lagi ini angkat ribut bertengkar, cari ruangan sunyi. Kalau perlu nyewa hotel yang kadang suara dari dalam itu ada klien yang tertekan, dan itu masing-masing berwudhu dulu sebagian berimaman. Nah klien insya Allah akan jadi klien yang ada damai gitu. Nah, seperti itu wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua amalan berat yaitu adalah al-judi wal usra. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam ini. Bila ada salah dalam penyampaian, kita ampun dan itu minta maafnya. Mari sama-sama kita akhiri membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.